Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi segala sesuatu ada yang diatur. Dia mengatakan kalau begitu takdir Allah, tidak. Takdir itu mengikuti proses, semua proses. Tidak bisa kau kenyang kalau kau tidak makan. Makanya datang ke dokter minta obat, kau berobat. Tapi jangan minta kesembuhan sama dokter, tapi minta untuk mengobati. Makanya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia itu mengobati. Makanya tidak ada dokter itu menulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang menulis itu mengobati penyakit kanker. Jadi kalau mau berobat ke manusia, kalau mau sembuh minta kepada Allah. Itu beda. Adakah dokter dibantain tulis menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Dan itu dokter memang tidak ada yang pintar, Pak Bu. Kecuali dokter hewan. Kalau dokter manusia itu tidak pintar. Karena tanya aja juga apa mau sakit. Gitu. Ya kan? Mestinya kalau pintar kan tidak usah tanya. Dia tanya bagaimana nunya, sakitnya, di mana sakitnya, bagaimana kencingnya, bagaimana. Langsung tanya. Kalau dokter hewan kan tidak bertanya, tidak tanya sapinya bilang apa mau sakit. Tidak ada kan? Nah, makanya itu dokter hewan yang pintar. Jangan tersinggung aja. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kuncinya kan dalam agama begitu, Pak. Makanya ilmu-ilmu ini diajarkan dari dulu. Makanya ulama dulu itu bisa tahu. Sama Jina tahu itu anaknya. Kalau lahir, nah lihat. Dia itu ukur telapak kaki, kemudian dia ukur dari kepala itu. Jadi ketika telapak kakinya dapat lubang, apakah di hidung atau mulut, pasti dia bilang, anakku ini tidak bisa kaya. Kalau ada penghasilannya, nah makan semua aja. Tapi kalau ada dia tidak dapat lubang, dia mengatakan, ini menanti anakku jadi orang kaya. Makanya orang dulu itu baru lihat garisnya, hitung. Oh ini anak tidak akan mati kecuali dia berhasil. Itu dia sudah tahu. Orang dulu tak ada bilang wali. Tidak ada rumusnya. Nah itu ulama kita dulu itu sudah paham itu. Jadi cuma sekarang kan agak berat karena ilmu itu kan mulai hilang. Itu kan ndak dibuka lagi. Iya. Saya ndak anukan. Nanti dibilang dukun kayak ini. Banyak orang juga mengatakan ilmu ndak ada dalilnya. Kita kan jadi masalah, Pak. Sekarang kan jadi masalah. Karena kita tidak pakai kaidah hikmah itu. Melihat ilmu jin, melihat ilmu ini kan tidak pakai. Kenapa orang dulu ketika mengayung anaknya dia pakai pisau di bawahnya kan, di bawah ayunan sama cermin. Itu banyak orang tidak tahu. Nah bilang itu bid'ah, itu khurafat, itu musyrik, itu tidak tahu. Di dalam cicak itu ada jin namanya Umi Sibyan. Itulah yang bisa membuat badannya anak-anak itu biru-biru. Biasa ada biru-biru itu kayak sudah dicubit. Padahal tidak ada yang sentuh. Itu jin Umi Sibyan yang ada di cicak. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa. Tapi jin di dalam cicak itu ketika kena pantulan cermin dia bisa keluar. Makanya disimpan orang Bugis bilang dekang. Saya tidak tahu bilang di sini apa. Iya, itu makanya dia simpan cermin atau pisau yang mengkilat. Karena tidak semua orang punya cermin. Itu kuncinya. Dan itu ilmunya orang dari dulu sudah tahu. Ini. Jadi ada beberapa hal itu, Pak Bu. Sama dengan ini yang penting juga saya ingatkan. Kita kadang kena penyakit. Setengah mati di rumah itu kadang tidak bisa tidur, di dalam kamar kadang gelisah. Itu karena kesalahan kita. Di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah. Dan orang tidak paham itu, Pak. Kalau tidak pelajari betul ilmu jin. Kenapa WC dilarang di dalam kamar? Karena di dalam kamar itu tempatnya jin. Kalau bapak ibu masuk ke dalam kamar, apa yang dibaca? Kamar mandi itu di dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jinnya lari keluar. Kemana? Pasti ke kamar. Kan gitu aja. Dan disitulah dia bolak-balik. Itu kan makanya ulama dulu itu menghindari betul. Tapi ini kita tidak perhatikan dengan alasan privasi. Itu berat itu. Tapi tidak usah pulang bongkar rumah ya. Wah itu jadi masalah. Kayaknya cukup perbaikilah doa. Kita dianjurkan baca doa itu. Makanya banyak orang gangguan itu, Pak Bu. Kadang di dalam rumahnya tidak bisa tidur, tidak bisa ini, kayak gelisah.
ketika dia keluar justru di ruang tamu di atas kursi dia bisa tidur, tapi dalam kamarnya itu kan gangguan jin, itu kan panas. Yang paling parah juga itu jin kuku. Makanya itu disunnahkan berwudu dulu baru memotong kuku. Jadi kalau hari Jumat kita mandi sunnah Jumat, sudah mandi sunnah Jumat, wudu sempurna baru potong kuku. Supaya kuku yang terlepas dari dalam kita itu dalam keadaan suci, itu tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu kuncinya. Kadang kita potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu Pak. Ini kaidah sanukan. Makanya alhamdulillah perjuangannya Pak Kiai ini luar biasa. Bisa adakan sedekah subuhnya, kegiatan masjid begini dimanfaatkan betul. Sebenarnya celengan kita di Indonesia itu belum ada yang bisa mengikuti sistem Mesir. Ada di beberapa di Mesir itu sudah terbagi kota amalnya. Jadi kota amal itu ada 4, kadang ada 5 lubangnya. Jadi ada sedekah subuh, ada wakaf, ada zakat, ada infak. Jadi kalau orang mau masukkan zakatnya tinggal dia masukkan di situ. Nanti itu zakat yang dipakai disalurkan khusus. Yang wakaf tunai ini ya bisa dipakai. Itu sedekah, infak itu yang bisa dipakai untuk ini. Kemudian untuk pembangunan masjid juga ada. Jadi lubangnya dikasih cukup 5. Nah, jadi kalau misalnya zakat, orang mau berzakat tidak capek-capek lagi dimasukkan saja di situ. Jadi itu sudah difasilitasi orang. Kita kan masih kumpul. Satu lubang saja. Zakatnya orang masuk di situ, infaknya di situ, wakafnya di situ masuk, apanya masuk sama di situ. Nanti panitia yang bawa. Ah itu jadi bagusnya kalau dibagi. Ya, tapi kalau tidak bisa palingan itu tadi kaleng sedekah subuh. Ambil ki itu simpan di rumah tak. Saya kasih kunci. Kalau ada penjual di sini. Banyak. Penjual, saya kasih tahu. Kalau menjual barang yang laku pertama, itu ambil sebagian dari situ penjualannya, kemudian masukkan ke dalam celengan. Itu nana bilang orang Bugis mula balu. Orang dulu itu dia lipat uangnya supaya tidak bertukar. Nanti pulang ke rumah baru dia sedekahkan. Kalau kita lipat terus tidak disedekahkan. Itu karena tidak tahu. Itu dari mana dalilnya? Itu dalil bukan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya ada beberapa hadis yang dipakaikan orang. Tapi sebenarnya itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan oleh istrinya, dia tidak pernah makan kecuali dia panggil orang miskin atau fakir atau anak yatim. Dia keluar itu jalan kaki cari orang, dia temani. Nanti dia kasih makan dulu orang itu baru dia makan. Karena tidak pernah memakan sesuatu kecuali dia bersedekah ketika diberikan rezeki oleh Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api 40 hari 40 malam itu tidak terbakar. Makanya kalau tempat jualannya tidak mau terbakar oleh api, lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena api itu cuma sifatnya membakar. Ketika dicabut oleh Allah tidak akan membakar. Itu kuncinya. Dan itu banyak orang tidak tahu Pak. Makanya orang Bugis bilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis itu yang penjualan pertama. Pas buka jualannya kemudian ada orang beli mungkin 10.000, ambil 5.000 atau 2.000, titip. Ya Rob, saya kembalikan rezekiku yang pertama untuk keselamatan dan kemudahan rezekiku. Kembali itu. Tidak ada orang bangkrut kalau itu lakukan. Sebenarnya kalau mau buka usaha itu ada 4 kuncinya Pak. Yang pertama paling bagus itu adalah uang mahar. Misalnya menikah ki, kemudian ada mahar uang. Mau ki buka usaha, minta ke istri tak biar 100.000. Itu tak pakai sebagai awal memulai usaha. Karena di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Nah bilang tidak ada Ustaz. Lewat mi menikah ki lagi. Kasih tahu istri tak, wah tidak ada dulu. Iya, itu kuncinya, itu satu mahar, tapi tidak semua. Sebenarnya kadang juga saya Pak, di mahar kan kadang orang tidak pakai uang, kadang cuma pakai emas, kadang juga pakai seperangkat apa ya? Seperangkat ya, itu juga keliru.
Mestinya mengatakan satu setel pakaian sholat. Jangan katakan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat, amblaknya, mimbarnya, tempat wudunya, toanya ikut semua itu. Ya, sampai menara ikut semua itu kalau seperangkat. Mestinya satu setel pakaian sholat. Ya, jangan seperangkat alat sholat. Nanti musola dengan WC-nya ikut semua. Tempat wudhu. Itu. Iya, jadi pakai satu setel pakaian sholat. Kemudian emas. Tapi usahakan ada uang. Nanti itu dipakai buka usaha. Itu. Kemudian yang kedua, kalau mau buka usaha, uang yang kita mau pakai, pastikan uang itu sudah disakati. Kalau tidak cukup kena zakat, keluarkan 2,5%. Nanti kalau sudah terbuka usaha, tak ada semua barang, hitung harga barang, sedekahi 2,5% lagi. Bersihkan 2 kali. Istilahnya orang Bugis, namona tunu te api de tonan re api. Karena api itu memakan yang kotor. Nah, sedekah dan zakat itu membersihkan. Kalau bersih sesuatu tidak akan mungkin terbakar. Itu api cuma lewat. Tapi bagaimanapun berapa kali kau bersihkan rumahmu bersih tidak ada kotorannya. Kalau di dalamnya hakikatnya kotor akan terbakar. Itu aja kuncinya Pak. Api itu kan tidak membakar kalau bukan kotoran. Makanya zakat itu disebut membersihkan. Kan itu aja. Dan itu kan cuma 2,5. Tidak banyak. 2,5 zakat keluarkan. Jangan, makanya saya bilang jangan kayak Bu, emas itu jangan terlalu banyak dipakai. Nanti kalau meninggal istri kedua yang pakai. Iyalah. Iya. Yang paling parah kita berharap kemana? Kalau tidak ada yang kita sedekahkan. Harta nanti dimiliki ketika disedekahkan. Ketika kau tidak sedekahkan itu belum kau miliki. Hanya amanah. Ketika kau meninggal anak-anakmu yang mau ambil. Makanya disebut ahli waris. Dan itu tidak bisa kita dapat lagi. Karena anak kita yang dapatkan. Makanya harta yang sesungguhnya adalah yang telah kau zakatkan. Yang telah kau sedekahkan. Usahakan ini ada sedekah tak. Kalau ada insya Allah. Bilang anakku mendoakan. Jangan Pak. Hidup ki lagi na lupa ki. Apalagi kalau kita meninggal. Dikirim ke Makassar kuliah. Nanti menelpon kalau habis uangnya. Iya. Pernah ki kena telepon anak yang kuliah di Jakarta, kuliah di Makassar, kuliah di luar. Apa nak bilang? Mak, saya mau ki sudah mau ki makan. Tidak.